Krisis menu MBG di SMPN 5 Jember dirapel 33 hari, diduga korupsi demi mencari untung besar. Program makan bergizi gratis, MBG, di SMP Negeri 5 Jember, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember menuai keluhan dari wali murid. Menu yang seharusnya diberikan setiap hari, disebut dirapel untuk 3 hari sekaligus selama bulan Ramadan. Seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kecewa dengan menu MBG yang dibawa pulang anaknya pada. Berikut penelusuran awak media ke sekolah SMP Negeri 5 Jember. Ini salah satu contoh untuk menu 3 hari yang ada di SMP 5 Jember. Ini. Apa saja, Dek? Telur sama susu, roti, sama jeruk, buah naga, nah, sama kurma. Itu ya, Dek ya. Oke, ini menu untuk 3 hari. Adanya apa itu MBG yang kedepannya itu untuk 3 hari yang sudah disajikan itu, Bu. Bentuk protes dari pihak sekolah itu apa yang disampaikan, Bu? Ya harusnya tiap hari. Seharusnya setiap hari. Dan kalau memberikan yang layak. Yes. Terus apa komentarnya dari pihak pengelola? Ya itu saya masih belum ada jawaban dari kepala sekolah. Kepala sekolah waktu yang menyampaikan ke pihak MBG. Oke, siap. Dan kita juga menunggu dari wakil kepala sekolah ya, Bu ya? Iya, Pak Anas. Pak Anas. Pak Anas ya? Iya. Selaku penanggung jawab MBG. Oke, makasih Bu nggih. Bu sinten? Saya Bu Nana. Bu Nana. Oke, terima kasih. Mas Robi Kurahman Sebagai Kepala SPBG SPBG mana? Tegal Besar Kaliwates 2. SPBG sini menaungi berapa lembaga untuk distribusi MBG-nya itu? Untuk itu ada 14. Yang sudah berjalan selama ini berapa? 12. Apa bener nggak yang dari hari Senin itu distribusi kemudian dirapel menjadi 3 hari? Kenapa dirapel? Karena itu sesuai dengan yang ada di pelayanan program makan bergizi gratis pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 1447. Itu tertera bahwa paket bundling adalah penggabungan paket makanan kemasan saat MBG untuk konsumsi beberapa hari yang diserahkan sekaligus dengan ketentuan paling banyak untuk 3 hari. Ya, Itu perintahnya dari mana itu? Siap, itu surat edaran nomor 3 tahun 2026. Edaran Juknis dari BGN. Oh, dari BGN. Oke. Bisa Untuk- dipertanggungjawabkan? Siap, bisa. Untuk menunya sendiri Untuk menunya sendiri bisa kemarin dijelaskan yang dirapel itu kemarin? Apa Untuk saja? ahli gizi? Untuk menu yang dirapel itu ada roti 2, buah 2, Ya, buah naga sama jeruk. ya. Terus habis itu ada untuk porsi besar itu ada telurnya 4. Ya. Kalau porsi kecil itu telurnya 2, terus sama ada susu. Yang porsi besar itu susunya yang besar 100. Kemarin kita pakai 180 ml. Kalau yang kecil 115 ml. Kalau dirupiahkan itu berapa? Itu kalau dirupiahkan karena 3 hari ya, jadi porsi besar kan satu harinya kan 10.000, jadi kurang lebih 30.000. Kalau yang porsi kecil berarti 8.000 kali 3 ya, jadi 24. 24.000. Iya, 24.000. Jadi totalnya ada 24.000 ini ya. Iya. Kalau di Untuk 3 hari ya? Iya, untuk 3 hari. Itu untuk Kalau porsi yang kecil ya, Pak? Kalau yang porsi besar 30.000. Oh, porsi besar 30.000, porsi kecil 20. Untuk porsi kecil itu maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan? Kalau porsi total biaya Enggak, maksudnya ini kan yang dikeluhkan dari wali murid itu kan seperti yang kita kasih contoh tadi itu menu 4 butir telur, kemudian ada susu 1, ada buah 2, jeruk, buah naga, kurma berapa biji, 3 biji. 3 biji jeruk,
jeruk, buah naga, buah Buah naga. naga. Itu. Mm-mm. Itu kalau dirupiahkan berapa sih? Sekitar 30.000. Telurnya saja seperempat itu berapa? 8.000 sekarang. 8.000. Ya. Naik. Kalau untuk rotinya itu yang roti rajak itu 3.500. Kalau yang roti kemarin pakai hidden ini itu 4.000. Terus buahnya kalau kurmanya itu yang besar itu 2.000, yang kecil itu 1.500. Terus susunya itu 2,5. 3.000 kalau yang kecil. Kalau yang besar itu 6.000 lebih. Oke. Atas nama siapa Mbak? Jenengan Mbak selaku ahli gizinya. Saya Nadifa Safitri. Nadifa Safitri. Sapitri, oke. Aku ahli gizi SPPG Kaliwates 2. Oke. Terus kok ada besar dan kecil itu yang kecil itu untuk siapa dan yang besar itu untuk kalangan siapa? Kalau yang versi kecil itu untuk mulai balita sampai kelas 3 SD. Kalau Oke. yang versi besar itu mulai kelas 4 sampai SMA sampai dan bumil busui juga. Oh, ibu hamil ya dan Iya, menyusui ibu dan menyusui, mendapat. ya. Oke, siap. Pertanyaan saya, ketika dirapel itu, sementara kan itu masuk area aktif, pekerja atau karyawan di sini itu ngapain saja? Misalnya libur itu kadang ada bersih-bersih. Kalau dirapel, ini kan harusnya jam Setiap tetap hari. aktif, masuk setiap hari jam kerja. Iya. Nah, ketika dirapel berarti kan ada jam kosong di situ. Oh, iya. jam kosong itu sebenarnya dilakukan Pak. Ada pengisian pembersihan dapur, perawatan alat-alat masak, dan itu juga mereka sebelumnya hari Senin, hari Minggu itu mereka sudah masuk untuk persiapan menu yang hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi mereka lembur Pak, Oh gitu. kayak gitu. Oh, Oke. Anda sudah. terus untuk yang 3 hari ini dari pola menunya ini apa bisa ditarik lagi atau bagaimana? Selanjutnya Kalau kemarin memang nggak ada laporan Pak dari ada laporan. pihak sekolah. Jadi ya memang tidak bermasalah, dan memang kemarin itu ada yang laporan dan itu langsung saya tarik ulang. Itu dari TKA Nur. Kalau dari sekolah yang lain saya distribusi. Nah, ini kebenarannya, mohon maaf Mas, ini saya potong ya. Karena SMP 5 tadi ya sudah melaporkan. Ya toh. Ini ada salah satu dari humas ya Mas ya. Humas dari SMP 5 membicarakan terkait masalah itu. Karena kami sudah laporan. Ya toh, makanya berita tersebut muncul ke kami Mas, gitu loh. Nah, dan kami sekarang ini menelusuri yang benar itu ada laporan apa enggak dari pihak SMP 5, gitu loh. Dari pihak SMP 5 Nggak ada. saya juga nggak ada. Enggak ada. Ini selaku aslap saya Pak. Oke, Ada siap. laporan ya. Iya. Ada pengakuan dari kepala sekolah itu, dari ibu humasnya tadi itu, karena Mewakili itu SMK anu ya. kepala sekolah itu Kasih. sudah melakukan konfirmasi terkait dengan menu itu. Nggih, benar. Kalau Bu Risa memang hanya konfirmasi saja, tidak ada laporan. Nah, itu kan bentuk laporan ketika begitu. Hanya seperti ini Pak. Ya kan saya waktu distribusi, Bu Risa selaku kepala sekolah juga nggak ada, dan PIC sekolah juga nggak ada. Jadi beliau hanya memastikan ini untuk 1 hari ya, bukan Bu, itu untuk 3 hari. Kok hanya ini aja? Dapat ketambahan 4 biji telur Bu. Mereka kan ibu kan nggak menerangkan. Ini di yang sini kalau- tanggal berapa ini? Bukan punya kita. Ya, maksudnya ya gini deh Mas. Maksudnya kan begini. Itu sebuah Pihak sekolah laporan dan itu masyarakat kan berharap ada pengawasan lebih ketat agar tujuan program untuk meningkatkan gizi siswa tetap Ya, tercapai ya, tanpa sudah. mengurangi hak Itu yang- peserta didik. Bersama Lukman Hakim Globalindo melaporkan. Aktivitas perambahan hutan tanpa izin di kawasan hutan Pendem, Kabupaten Jembrana, Bali, kembali menjadi perhatian publik.
Sejumlah sumber di lapangan menyebut adanya pembukaan lahan yang diduga melampaui ketentuan izin pengelolaan hutan melalui skema kelompok tani hutan (KTH). Menurut sumber tersebut, izin KTH bukan dokumen yang bersifat mutlak. Jika ditemukan pelanggaran, izin dapat dibatalkan melalui mekanisme administratif. Kelurahan atau kepala lingkungan bisa bersurat ke Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan melampirkan bukti pelanggaran KTH. Itu bisa menjadi dasar evaluasi hingga pencabutan izin, ujar sumber itu. Nama Ketua KTH, Iwayan Diandre, disebut dalam konteks pengelolaan areal yang kini dipersoalkan. Namun hingga laporan ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan. Sementara itu, aparat penegak hukum (APH) di Jembrana juga disebut belum terlihat mengambil langkah terbuka terkait dugaan perambahan tersebut. Di tengah masyarakat, muncul persepsi adanya pembiaran. Meski demikian, belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai ada atau tidaknya proses penyelidikan. Oh pisang. Apa salah? Oh salah. Ini ya ada biu sih kena ya. Biu buah salak. Oh, salak buah biu. Oh, salak buah biu. Itu mau neng ngas-ngasan tadi belum rokok. Iya. Salak buah biu. Buah biu nih Malaysia nih. Oh, ya butuan aja. Oh, bu sedang tuh Bang. Jadi dia mulai aja. Apa? Dia mulai aku cek. Mun takonnya enggak bawa Pak ngah. Lagi ganti rugi atau di itu cuma di pekan. Hih. Saya malu main ini punya durian ini mau begitu ya. Ajak Pak Cantong kalau. Oh, gitu nih tuh durian tuh Mi. Berapa panen nih Mi? Ya malu ragut pernah panen nih. Oh gitu. Asal panen mana semengau nyo. Oke tuh. Wih. Tuh. Tuh gitu. Secara regulasi, izin perhutanan sosial, termasuk KTH, memiliki batasan areal, kewajiban menjaga kelestarian, serta larangan memperluas atau mengalihfungsikan lahan di luar ketentuan. Jika terjadi pelanggaran administratif, Dinas Kehutanan Provinsi Bali berwenang melakukan evaluasi, pembekuan, hingga pencabutan izin. Pengamat lingkungan menilai, apabila benar terjadi pembukaan lahan di luar izin, dampaknya bukan hanya administratif. Kerusakan kawasan hutan dapat memicu gangguan tata air, erosi, hingga konflik agraria di kemudian hari. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Ketua KTH maupun aparat penegak hukum di Jembrana. Klarifikasi dari seluruh pihak dinilai penting untuk menjaga objektivitas dan kepastian hukum. Bersama Dede Globalindo Bali melaporkan. Nama I Gusti Putu Arta kembali jadi sorotan. Selama ini dikenal vokal mengkritik dugaan penyalahgunaan LPG subsidi di Bali. Tapi kini, publik justru menyorot pada usaha laundry yang disebut-sebut milik anaknya. Usaha bernama Mut Laundry di kawasan Jalan Drupadi, Denpasar Timur diduga menggunakan LPG 3 kg. Tabung subsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro tertentu. Isu ini tentu langsung memicu perdebatan di media sosial. Di akun Facebook pribadinya, ia membantah keras tudingan tersebut. Ia menyebut ada pihak yang diam-diam merekam aktivitas usaha anaknya. Bahkan ia menegaskan tidak gentar menghadapi polemik ini. Secara hukum, LPG 3 kg adalah barang subsidi negara. Aturannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pasal 55 UU Migas menyebut, penyalahgunaan niaga atau distribusi gas bersubsidi dapat dipidana hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Namun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi aparat penegak hukum terkait dugaan tersebut. Pertanyaannya bukan hanya soal hukum, ini soal konsistensi. Jika selama ini keras mengkritik, maka publik tentu berharap standar yang sama berlaku untuk siapapun, tanpa kecuali. Jika benar melanggar, hukum harus ditegakkan. Jika tidak benar, klarifikasi terbuka, penting untuk menghentikan spekulasi. Karena di era digital, integritas bukan hanya soal suara lantang, tapi soal kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Jembatan Sentong di Desa Nangkaan, Kabupaten Bondowoso, ambrol pada Senin tanggal 23 Februari tahun 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, menjelang waktu berbuka puasa. Bagian jembatan yang runtuh diperkirakan sepanjang 15 meter dan memakan hampir separuh badan jalan. Pantauan di lokasi pada malam hari menunjukkan arus lalu lintas dari arah Bondowoso menuju Jember maupun sebaliknya tersendat. Petugas kepolisian bersama tim BPBD telah memasang pembatas dan mengalihkan kendaraan roda 4 serta sejenisnya ke jalur alternatif. Aparat masih berjaga di sekitar lokasi untuk mengatur arus lalu lintas dan mengantisipasi kemungkinan longsoran susulan. Pengendara motor diminta tetap berhati-hati saat melintas di sekitar area jembatan. Bersama saya Iqbal Kabiro Globalindo Bondowoso melaporkan. Satu suara, satu bangsa.